Ken Block, para pencinta roda 4 pasti nggak akan asing lagi dengan nama yang satu ini. Salah satu pentolan dunia motorsport, terutama di dunia drifting, dan selain itu beliau juga merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas kelahirannya Gymkhana. Namun seperti yang kita tahu kemarin, dikarenakan sebuah bencana, sang legend pun harus tutup usia. Jelas, ini merupakan sebuah berita duka bagi para pencinta otomotif dunia. Maka untuk mengenang beliau, di sini nggak ada salahnya kita bakalan membahas profil dan perjalanan dari kisah hidup sang legend, terutama saat doi baru mulai mendedikasikan hidupnya pada dunia roda 4. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Oke, sebelum kita lanjut, ini dia list teman-teman yang udah support kita via Saweria minggu ini. Yang pertama ada Aboy, Ahmad Sahid 0592, Darius Andria, jagoketik.com, Gak punya kuota, Andika, manusia biasa. Seperti biasa, terima kasih untuk support kalian, baik yang berdonasi dan juga teman-teman yang selalu meramaikan channel ini. Dan yang paling penting, semoga rezeki kita semua selalu dilancarkan, dimudahkan prosesnya, serta dilipat gandakan. Amin. Sosok Ken Block atau yang bernama lengkap Kenneth Paul Block lahir di California, Amerika Serikat 21 November 1967 silam. Ketertarikan Ken di dunia olahraga ekstrim mulai terlihat ketika menginjak usia 7 tahun, di mana doi mulai mencoba untuk menggeluti olahraga skateboard. Lalu pada umur ke-12-nya, ia ikut serta untuk menjadi pembalap motocross. Dan seiring bertambahnya usia, tepatnya pada usia ke-22 tahun, Ken memiliki ketertarikan lain yang membuatnya terjun ke dunia fashion streetwear, di mana Ken mencoba untuk menyablon kaos oblong dan menjualnya kepada teman-temannya. Lalu, ketika memasuki perguruan tinggi, Ken bertemu seorang sahabat sekaligus partner bisnisnya di dunia fashion yang bernama Devon Key. Dan siapa yang mengira usaha yang mereka berdua geluti rupanya berkembang sangat pesat, hingga membuat mereka bisa memiliki tempat produksi dan juga gudang yang besar. Tapi sangat disayangkan, umur usaha kaos oblongnya ini nggak bertahan lama. Tapi walaupun begitu, tentunya dua sejoli penuh inovasi ini juga bukanlah orang yang mudah berhenti. Ken dan Devon tidak hanya diam saja, mereka juga mencoba untuk mendirikan pabrik sepatu yang diberi nama DC Shoes, yang dikhususkan untuk sepatu skateboard. Usaha mereka terbilang sangat sukses, hingga akhirnya pada tahun 2004, Ken Block dan rekannya Devon memutuskan untuk menjual saham DC Shoes ke Quicksilver. Nah, disinilah titik berdirinya Ken Block di dunia otomotif. Setelah berhenti di dunia usaha, sang legend pertama kali memulai karirnya di dunia motorsport di tahun 2005. Sebagai preli bagi tim Fairmont Sport Car. Di tahun pertamanya memulai debut sebagai seorang rookie bagi tim Fairmont. Dengan mengemudikan mobil Subaru WRX STI, Ken berhasil menyuguhkan penampilan yang sangat impresif. Hingga pada akhir musim, ia berhasil menduduki peringkat ketiga klasemen secara keseluruhan dan mengantarkannya untuk mendapatkan penghargaan sebagai American Rookie of the Year di tahun 2005. Nah, semenjak itu, nama Ken mulai melesat naik dan diperhitungkan, baik bagi para kompetitor ataupun para fanboys-nya, terutama di dunia rally. Gak terhenti di sana saja, nama Ken semakin dikenal pada tahun 2009, ketika Ken hadir di acara Top Gear dan mulai memperkenalkan olahraga baru yaitu Gymkhana. Yang gimana? Gymkhana sendiri merupakan olahraga motorsport yang memiliki kemiripan dengan autocross dan juga slalom, di mana para pembalap yang mengikuti ajang Gymkhana diharuskan melintasi trek dan menghindari semua rintangan yang telah disiapkan, dan finish dengan catatan waktu tercepat. Dan memang karena dari awal pun kompetisi ini sangat menarik, tentunya kompetisi ini menjadikan nama Ken Block meroket naik. Lalu cerita berlanjut lagi di tahun 2010, Kenneth Paul Block yang berada di bawah naungan tim Monster World Rally memberikan penampilan yang sangat ganas. Bagaimana tidak? Pasalnya, pria berkebangsaan Amerika ini berhasil menyabet gelar juara dunia di Rally 100 Acre Wood dan juga mempertahankannya selama 5 tahun berturut-turut. Jelas saja, karena prestasinya tersebut, ia berhasil mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh John Buffam. Lalu karirnya terus melejit pada tahun 2011 sampai 2015 dengan kompetisi di kejuaraan Global Rally Cross dan berhasil mengantongi 6 kemenangan dan 15 podium. Namun di samping banyaknya prestasi yang ia raih, Ken Block juga nyatanya mempunyai keahlian leleh, di mana kepiawaiannya dalam mengemudi ternyata hanya salah satu dari kehebatan Ken. Karena nyatanya, hobinya saat kecil dulu masih ia tekuni juga seperti motocross, skateboard, hingga snowboard. Di sisi lain, pada tahun 2011, Ken menjalin kerjasama dengan Ford untuk membuat sebuah tim motorsport, yang dimana tujuannya agar bisa ikut serta dalam ajang World Rally Championship.
Kesepakatan pun terjadi dan terlahirlah nama Monster World Rally, yang dimana pada 2012 namanya berubah menjadi Hoonigan Racing Division. Pada perjalanannya, bisa dibilang kolaborasi Ken dan Ford ini bisa dibilang tidak memiliki perjalanan yang cukup bagus di trek balap. Tapi hebatnya mereka masih memiliki kesuksesan yang besar secara komersial. Dan kerjasama ini pun terus berjalan hingga naasnya pada awal tahun 2023 ini, tepatnya 2 Januari lalu. Kecelakaan menghampiri sang legend dan juga bapak dari Gymkhana ini. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh akun resmi Hoonigans. Ken Block meninggal dalam kecelakaan yang menimpanya saat menggunakan kendaraan salju atau snowmobile. Pihak berwenang dan sahabatnya enggan menyebutkan lokasi dan kronologi peristiwa menyedihkan yang mengakibatkan Ken Block meninggal. Tapi yang pasti, Ken meninggal karena snowmobile miliknya tiba-tiba terbalik dan menimpa dirinya, yang membuatnya meninggal akibat luka dari insiden tersebut. Walaupun Ken meninggal di usia ke-55 tahun, tapi bukti kehebatan dan juga prestasinya akan selalu ada dan dikenang sepanjang masa. Karena sudah menjadi fakta bahwa beliau berhasil menanamkan kecintaannya pada dunia otomotif yang dalam, hingga kita bisa rasakan dan nikmati. So, terima kasih untuk perjuangan dan perjalanannya Bapak Gymkhana Dunia Kenneth Paul Block. Respect!